Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nifatul Yusra dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan audit. Selanjutnya, apa sih pengertian dari audit sistem informasi? Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Di dalam proses perencanaan audit terdapat dua orang yang penting. Yang pertama sebagai auditor adalah pemeriksa. Auditor bertugas melakukan kegiatan auditing khususnya pada laporan-laporan terkait keuangan dari suatu lembaga ataupun instansi. Selanjutnya auditi. Auditi adalah orang yang diaudit atau pihak yang diaudit oleh auditor. Tahapan perencanaan audit sistem informasi. Perencanaan audit terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, organisasi tim audit. Yang keempat, tinjauan hasil audit sebelumnya. Yang kelima, identifikasi faktor resiko. Mengapa perencanaan audit penting dalam sistem informasi? Karena pada proses audit akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah, resiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi membahayakan aset pada perusahaan. Tujuan audit sistem informasi: mengamankan aset informasi milik perusahaan seperti file data harus selalu dijaga dalam suatu sistem pengendalian internal yang baik agar menghindari adanya penyalahgunaan aset perusahaan. Selanjutnya, menjaga efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi pada suatu perusahaan memiliki peranan yang penting dalam suatu proses pengembalian keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif hanya jika sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di dalam perencanaan audit terdapat 7 struktur rencana audit. Yang pertama, survei pendahuluan. Yang kedua, deskripsi dan analisa pengendalian internal. Yang ketiga, pengujian terhadap pengendalian internal. Yang keempat, temuan dan rekomendasi. Yang kelima, laporan hasil audit. Yang keenam, tindak lanjut. Dan yang ketujuh, evaluasi audit. Di sini saya akan memaparkan tentang survei pendahuluan. Di dalam survei pendahuluan terdapat beberapa inti, yaitu rapat pembukaan antara tim audit dengan auditi atau manajemen, entry meeting. Yang kedua, SOP apa yang digunakan pada saat ini. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti awal seperti dokumen SOP atau struktur organisasi. Yang keempat, tur lokasi dan pengenalan dengan personal yang ada serta tanggung jawabnya. Selanjutnya, deskripsi dan analisa pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi, pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Apakah pengendalian internal ada, ataupun apakah pengendalian internal tersebut berjalan secara efektif. Selanjutnya, pengujian terhadap pengendalian internal. Pada tahap ini, untuk memastikan pengendalian internal benar efektif, haruslah dilakukan pengujian. Pengujian ini nantinya akan dituangkan pada laporan hasil audit. Pengujian yang dapat dilakukan dengan yang pertama, pemeriksaan berkas dan dokumen. Yang kedua, pemeriksaan aset. Dan yang ketiga, komparasi hasil audit dengan laporan auditi. Selanjutnya, temuan dan rekomendasi. Temuan audit terdiri dari 4 bagian.
yaitu kriteria, kondisi, akibat, dan penyebab. Kemudian, rekomendasi umumnya berbentuk tidak menyarankan perubahan pada sistem pengendalian. Yang selanjutnya, peningkatan pengendalian untuk mengurangi resiko. Yang selanjutnya, pemindahan resiko ke pihak luar. Kemudian, laporan hasil audit. Laporan hasil audit hendaknya diselesaikan tepat waktu. Laporan hasil audit didokumentasi dan dikomunikasikan kepada auditi, dan auditi diminta untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan dimasukkan kepada laporan hasil audit final. Selanjutnya, pada tahap tindak lanjut, tahapan untuk memastikan apakah manajemen setelah mengetahui rekomendasi. Dengan menerima resiko tanpa perbaikan, tidak menerima resiko tanpa perbaikan, dan melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kelemahan. Pada tahap evaluasi audit, pada tahap ini merupakan tahap final di mana auditor menilai proses audit yang telah dilakukan. Langkah ini sering diabaikan sehingga mengakibatkan audit di masa berikutnya tidak optimal. Kemudian, jenis resiko dalam audit. Pada pendekatan audit berbasis resiko, secara umum dikenal 3 jenis resiko. Yang pertama yaitu resiko inherent, kemungkinan kerugian terjadi sebelum memperhitungkan faktor-faktor pengurangan resiko. Yang kedua, resiko kontrol, mengukur kemungkinan proses kontrol yang ada untuk membatasi atau menangani resiko inherent apakah tidak efektif. Selanjutnya, resiko audit, resiko bahwa cakupan audit tidak menjangkau exposure bisnis yang cukup penting. Sekian pemaparan materi perencanaan audit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.